Baik, kembali lagi bersama saya Gervasilus Alessandro Lampung. Di sini saya akan menjelaskan 16 grammar bahasa Inggris beserta contoh kalimatnya. Yang pertama, simple present tense. Digunakan untuk menyatakan kondisi saat ini, kebenaran dan kebiasaan. Rumus dari simple present tense sebagai berikut. Subjek plus verbing plus s atau es. Contoh kalimatnya, I go to swimming pool every Sunday morning. Atau aku pergi ke kolam renang setiap hari Minggu pagi. Contoh yang kedua, I am a singer. Saya adalah seorang penyanyi. Yang kedua, present continuous tense. Dipakai saat kita menjelaskan suatu kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Rumus tense ini adalah subjek plus to be atau am is are plus verbing. Contohnya, my brother is looking for his new jacket. Adikku sedang mencari jaket barunya. Contoh kalimat yang kedua, they are playing football at the beach. Mereka sedang bermain sepak bola di pantai. Baik, yang ketiga, present perfect tense. Ini ditunjukkan untuk kegiatan yang berlangsung di masa lalu, namun masih ada hubungannya dengan saat ini. Rumus present perfect tense adalah subjek plus have atau has plus verb 3. Contohnya, I have waited for more than 2 hours. Aku sudah menunggu lebih dari 2 jam. Contoh kedua, I have visited my parents to see their condition. Saya sudah mengunjungi orang tua saya untuk melihat keadaan mereka. Yang keempat, present perfect continuous tense. Digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang dimulai pada masa lampau dan masih berlangsung hingga saat ini. Present perfect continuous tense memiliki rumus berikut ini. Subjek plus has atau have plus been plus verbing. Contohnya, she has been studying biology for a week now. Dia sudah belajar biologi selama seminggu ini. Contoh kalimat yang kedua, Gary has been cleaning the house since yesterday. Gary telah membersihkan rumah sejak kemarin. Baik, untuk yang kelima, simple past tense dengan rumus subjek plus verb to atau irregular verb past tense dipakai untuk menjelaskan kegiatan atau peristiwa yang berlangsung di masa lampau. Contohnya, we went to Bali last month. Atau kami pergi ke Bali bulan lalu. Contoh kalimat yang kedua, I saw you at the restaurant last night. Saya melihatmu di restoran kemarin malam. Yang keenam, past continuous tense. Ini dipakai untuk menyatakan kegiatan atau peristiwa yang berlangsung di masa lalu. Terkadang, tense ini dikombinasikan dengan simple past tense dalam sebuah kalimat. Rumus past continuous tense. Subjek plus to be atau was atau were plus verbing. Contohnya, when she come here, I was working on my side job. Saat dia datang kemari, aku sedang mengerjakan pekerjaan sampingan. Contoh kalimat yang kedua, we were watching movies in the cinema. Kami sedang menonton film di bioskop. Untuk grammar yang ketujuh, past perfect tense digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian yang sudah selesai sebelum kejadian yang lainnya. Rumusnya seperti berikut. Subjek plus had plus verb 3. Contohnya, we had finished the dinner when someone knocked our door. Kami sudah selesai makan saat seseorang mengetuk pintu. Contoh yang kedua, she broke my heart after I had given everything I have. Dia menghancurkan hatiku setelah aku memberikan semua yang kumiliki. Yang kedelapan, past perfect continuous tense. Tense ini digunakan untuk menyatakan peristiwa yang berlangsung di masa lampau dan berakhir di masa lampau juga. Dalam penerapannya, past perfect continuous tense biasanya digabung dengan simple past tense. Hal ini dipakai untuk menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung, namun ada kegiatan lain yang memotong. Rumus tense ini adalah subjek plus had plus been plus verbing. Contohnya, I had been playing games for 3 hours
When my dad asked me to fix his phone. Aku sudah bermain selama 3 jam saat ayah memintaku untuk diperbaiki ponselnya. Contoh kalimat yang kedua, we had been visiting at an international park. Kami telah sedang berkunjung di sebuah taman internasional. Baik, untuk yang ke-9, untuk grammar yang ke-9, simple future tense dipakai untuk menyatakan kegiatan atau kejadian yang akan terjadi di masa depan. Tense ini memiliki rumus seperti berikut ini. Subject plus will atau shall plus verbing. Contohnya, they will fix internet connection tomorrow. Mereka akan memperbaiki koneksi internetnya besok. Contoh yang kedua, I will close the door. Saya akan menutup pintu. Baik, yang ke-10, future continuous tense digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang akan berlangsung di waktu tertentu di masa depan. Future continuous tense memiliki rumus subject plus will atau shall plus be plus verbing. Contohnya, Nina will be running a marathon this Sunday. Nina akan lari maraton hari Minggu ini. Contoh kalimat yang kedua, I won't be leaving for Jakarta tonight. Aku tidak akan sedang berangkat ke Jakarta malam ini. Untuk grammar yang ke-11, future perfect tense. Rumusnya subject plus will have plus verbing. Future perfect tense merupakan tense yang dipakai untuk menjelaskan suatu kegiatan yang berakhir pada waktu tertentu di masa depan. Contohnya, Nico will have done his homework this afternoon. Nico pasti akan menyelesaikan pekerjaan rumahnya siang ini. Contoh kalimat yang kedua, I will go to market. Saya akan pergi ke toko. Untuk grammar yang ke-12, future perfect continuous tense. Rumusnya subject plus will, have, plus been, plus verbing. Tense ini adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan sebuah kegiatan yang dimulai dan berlangsung di waktu tertentu di masa depan. Contoh kalimatnya, he will have been playing tennis for 4 minutes. Dia akan bermain tenis meja selama 45 menit. Contoh kalimat yang kedua, my little sister will have been sleeping for 2 hours by the time you arrive at my house. Adikku akan sudah tidur selama 2 jam pada saat kamu tiba di rumahku. Untuk grammar yang ke-13, past future tense biasa digunakan untuk menyatakan kegiatan di masa depan namun dari perspektif masa lampau. Tense ini juga sering dipakai dalam kalimat pasif. Rumus past ini subject plus will plus verbing. Contohnya, we will go to the park. Kita akan pergi ke taman. Contoh kalimat yang kedua, she said that she will cook the carrots. Dia bilang jika dia akan memasak wortel. Yang ke-14, past future continuous tense. Sama seperti past future continuous juga digunakan dalam perspektif masa lalu. Tense ini digunakan untuk kegiatan yang akan terjadi di masa depan. Rumusnya subject plus shall atau will plus be plus verbing. Contohnya, I will be working at the office. Aku akan bekerja di kantor. Contoh yang kedua, they will be working in that company. Atau mereka akan sedang bekerja di perusahaan itu. Yang ke-15, past future perfect tense. Tense ini digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan yang akan datang di waktu tertentu. Harus berakhir sebelum waktu mendatang. Rumus past future perfect tense, subject plus shall atau will plus have plus verb atau verb 3. Contoh kalimatnya, we shall be finished the task this night. Kita harus sudah menyelesaikan pekerjaan malam ini. Contoh kalimat yang kedua, they will have been
here if you had invited them. Mereka akan sudah ada di sini jika kamu mengundang mereka. Yang ke-16, past future perfect continuous tense. Tense ini hampir sama dengan past future perfect tense, namun diikuti dengan penekanan keterangan dan durasi waktu. Rumus past future perfect continuous tense ini adalah subject plus will, have atau been plus verbing. Contoh kalimatnya, Sasha would have been teaching at the elementary school for 5 years this December. Atau Sasha sudah akan mengajar selama 5 tahun di SD pada Desember ini. Contoh kalimat yang kedua, I should have been living here for 5 years by last June. Aku akan sudah sedang tinggal di sini selama 5 tahun menjelang akhir bulan Juni. Baik, itu saja hasil kerja saya. Sekian dan terima kasih.